Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, terus-terusan lupa ya. Kita nanti di akhir akan mencoba mengisi atau menyorobkan dan mencari isim serta khobar masing-masing dari inna dan kana. Kemudian kita sekarang masuk materi baru dulu. Karena lupa terus ya. Baik. Nah, kita sebetulnya sedang membahas marfu'at ya. Kemudian di antara marfu'at itu ada al-mubtada wal khobar. Kemudian kita masuk dengan hukum kata-kata yang merubah hukum mubtada dan khobar disebut dengan nawasikhul mubtada wal khobar. Kemudian kita sudah membahas ada kana wa akhawatuha. Kemudian ada inna wa akhawatuha, ini pekan kemarin. Dan yang terakhir ini adalah dhanna wa akhawatuha. Dhanna dan saudara-saudaranya. Kita tahu kana wa akhawatuha itu tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar. Di mana isimnya asalnya mubtada, khobarnya asalnya khobar mubtada. Kalau inna kebalikannya. Tansibul isma yang asalnya mubtada wa tarfa'u al-khobar dan memarfukan khobar yang asalnya khobar mubtada. Kalau dhanna dan saudara-saudaranya ini sedikit berbeda. Tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Dia itu masing-masing dhanna dan akhwatuha itu memansubkan masing-masing dari mubtada dan khobar, di mana keduanya sebagai dua maf'ul untuk dhanna wa akhwatuha. Jadi kalau ana mengambil contoh kana zaidun qa'iman, inna zaidan qa'imun. Kalau dhanna menjadi misal dhanantu, saya mengira zaidan qa'iman, di mana zaid di sini sebagai maf'ul bih pertama, qa'iman maf'ul bih yang kedua. Tetapi sebelum kita membahas kana wa akhwatuha, maka dengan kata lain kita harus membahas bab maf'ulun bih. Kenapa? Karena di sini jelaskan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ul dari dhanna wa akhwatuha. Kita tahu bahwa maf'ul itu adalah objek. Al-maf'ulu bihi, objek. Ya, objek. Ketika Anda bilang nasara hamidun zaidan, sini yang ditolong siapa? Zaid. Maka Zaid ini disebut dengan maf'ulun bihi. Hamid ini sebagai fa'il, pelaku dari nasara. Kemudian rincian dari maf'ulun bih seperti ini. Al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih itu ada dua bentuk. Pokoknya yang telah memahami bab fa'il, maf'ulun bih juga akan terasa mudah. Pokoknya bab fa'il, mubtada, maf'ulun bih sekarang itu mirip-mirip bentuknya. Maf'ulun bih itu ada isim al-zahir bentuknya. Isim al-zahir itu seperti yang Anda jelaskan selain daripada dhamir. Ada yang disebut dengan al-mudmar atau al-dhamir. Jadi isim itu dari bentuk tertentu dibagi menjadi dua. Isim zahir dan isim dhamir. Dhamir itu pokoknya selain daripada zahir. Kemudian isim zahir ini yang menjadi maf'ul ada dua juga.
ada yang bentuk as-sharih, dan ada al-muawwal bis-sharih. As-sharih itu jelas, muawwal bis-sharih itu artinya dijelaskan, ditafsirkan dengan kata yang jelas. Ustaz bagaimana? Nanti ana bahas. Yang isim sharih seperti ana bilang ra'aitu Zaidan, mansub dengan fathah. Atau dia itu mansub dengan fathah muqaddarah. Ra'aitul fata, ra'aitu gulami. Atau dengan eh, huruf tanda nasabnya. Seperti ana bilang ra'aitu al-muslimaini. Tanda nasabnya dengan ya. Atau al-muslimina, atau ra'aitu abaka. Jadi bisa dengan huruf juga. Atau bisa juga fi mahalli nasbin karena dia sebagai isim mabni. Ra'aitu misal man saroko al-mala. Man di sini sebagai maf'ulun bi. Atau ra'aitu hadzal rajula. Hadza dan man keduanya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dari ra'aitu. Ya. Kemudian bisa mu'awal bisharih. Jadi mu'awal bisharih itu yang pertama an ditambah al-fi'lu sama dengan al-masdar. Jadi bentuk an dan fi'il ini bisa dijelaskan dengan bentuk yang sharih yaitu masdar. Masdar ini adalah kata yang sharih yang jelas. Jadi an dan fi'il ini kata yang dijelaskan dengan kata yang jelas. Kata yang dijelaskan dengan isim sharih yaitu al-masdar. Bisa berikan contoh Ustaz? Contoh, misal uridu an adrusa. Saya ingin belajar. Yang saya inginkan apa? An adrusa. Di mana bentuk ini bisa dijelaskan dengan kata yang sharih, dengan kata yang jelas, yaitu uridu dirosatan. An dan fi'il yang dijelaskan dengan isim yang sharih. Al-mu'awwal bis sharih yang dijelaskan dengan yang sharih. Jadi i'rabnya an adrusa ini masdarun mu'awwalun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hal yang sama, yang kedua anna ditambah isimnya ditambah khobarnya sama dengan al-masdar juga. Kita ambil contoh, misal eh, araftu annaka hadirun. Saya mengetahui kamu sesungguhnya kamu itu hadir. Maka takdirnya an ditambah isim ditambah khobarnya ini bisa dijelaskan dengan kata yang sharih. Araftu huduraka. Seperti itu. Annaka hadirun masdarun muawwalun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yang ketiga, di sini ada yang baru ya Ummahat, perhatikan. Yang ketiga nanti ada ma ditambah fi'il sama dengan al-masdar. Misal, ra'aitu ma ma'aka. Oh, afwan. Ra'aitu ma sana'ta. Di sini ma ditambah fi'il sama dengan masdar. Ra'aitu tun'aka. Di sini yang baru, yang keempat. Yang keempat, yaitu lau dan fi'il. Lau dan fi'il. Sama dengan masdar ya. Sama. Dan ini lau dan fi'il ini pasti dihukumi nasab.
Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Pasti Ustaz, pasti dalam Al-Qur'an. Pasti, selalu. Kemudian karakteristiknya itu jaa ba'da fi'li, hadir setelah fi'il satu. Ada wadda, dan ini yang paling banyak tentu yang di dalam Al-Qur'an. Ada ahabba, kadang-kadang ya ahabba, kemudian ada tamanna. Tapi ada dalam Al-Qur'an itu wadda, seperti wadda katsirum min ahlil kitabi. Bagaimana Umhat? Min ahlil kitabi lau Yaruddunakum. yaruddunakum. Di sini apa yang mereka inginkan, atau mayoritas dari kalangan ahli kitab, apa yang mereka inginkan? Lau yaruddunakum. Mereka ingin menjadikan kalian kafir setelah kalian iman. Jadi lau yaruddunakum ini masdarun muawwalun fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari wadda. Ini yang ada dalam Al-Qur'an. Atau waddu waddu lau tudhinu. Lau tudhinu masdarun muawwalun fi mahalli nasbin maf'ul dari waddu. Ini mungkin tambahannya yang jarang kita temui di buku-buku ya. Nanti kita bahas latihan-latihannya biar lebih memahami dengan baik. Ini dia muwal bisorih dan as-sorih. Umahat, sebelum Anda lanjut ke maf'ulun bih yang berbentuk dhamir, ada pertanyaan silahkan. Jelas ya? Karena kita akan baca latihannya Umahat ya. Silahkan tanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Kemudian dhamir itu ada dua ya Umahat ya. Ada al-bariz, ada al-mustatir. Al-baris itu jelas, al-mustatir itu yang tersembunyi, seperti fa'il di doroba misal. Dan maf'ulun bih tidak ada yang berupa dhamir mustatir. Dan yang baris itu Umahat ada dua. Ada al-muttasil yang bersambung, ada juga al-munfasil yang terpisah. Kalau yang muttasil ini gampang ya. Kita hanya memahami ada ya, kemudian na, kemudian kaf, ha, dan ha. Ini dia yang menjadi maf'ulun bih. Semuanya i'rabnya sama, yaitu dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau kita ingin rinci untuk ya, dia itu harus menambahkan nun wiqayah, seperti misal Nasarani. Nasarani, dia telah menolongku. Nunnya disebut dengan nunul wiqayah. Ya, iya-nya ini sebagai dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian untuk na gampang, nasarana, dia telah menolong kami. Na-nya fi mahalli nasbin fi mahalli dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Untuk al-kaf bisa seperti ini. Nasoroka, nasoroki untuk anti. Nasorokuma, nasorokum, nasorokunna. Sama sebetulnya maf'ulun bihi itu hanya satu, kaf. Adapun mim ini, ya ini hanya mim yang menunjukkan musanna, atau mim yang menunjukkan jama, atau nun yang menunjukkan jama muannas. Hakikatnya dhamirnya yang menjadi maf'ulun bih ini dia. Kemudian al-ha atau ha dan ha. Ketika ana bilang misal
nasor tuhu, nasor tuha, nasor tuhuma, nasor tuhuma, nasor tuhum, nasor tuhunna. Dia hakikatnya yang menjadi dhamir itu ha atau al-ha dan ha ya. Dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau yang maf'ulun bih berupa dhamir munfasil, ini iya dan saudara-saudaranya. Iya dan saudara-saudaranya. Yang menjadi maf'ulun bih itu hanya iya saja. Adapun kata atau huruf selanjutnya itu hanya huruf yang menunjukkan mutakalim ya untuk ana, iyana untuk nahnu, iyaka untuk anta, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahu. Semuanya itu hanya huruf-huruf yang menunjukkan mutakalim, mukhatab atau ghaib. Hakikatnya yang menjadi maf'ulun bih hanya iya. Contohnya apa Ustaz? Ada paling mudah ya. Kita hafalkan iyyaka na'budu. Maka iya dhamir sama ya i'rabnya sama. Dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kaf harfun dalun 'alal khitab. Enggak perlu hafal juga enggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu kita tahu bagaimana cara bilang. Pokoknya kaf atau iya, na, kaf, ha, afan. Ha, ini semuanya hanya huruf-huruf yang menunjukkan mutakalim, khitab atau ghaibah seperti yang Anda tadi jelaskan. Tidak perlu kita terlalu membingungkan. Yang penting kita tahu mana yang sebenarnya maf'ulun bih. Jadi ini dia maf'ulun bih. Dan ini sudah sangat-sangat mencakup dan sangat-sangat bermanfaat bagi ummahat yang mau memulai bahasa Arab dan mengenal maf'ul. Seluruh bentuk insya Allah banyak hal yang sudah tercakup di bentuk maf'ulun bih ini. Nah, ada yang mau ditanyakan Ummahat? Jelas tidak? Ustaz, Afwan. Insya Allah Iya, Ustaz. mangga silakan. Boleh diulang yang dari domir munfasil dan mutasilnya Ustaz, terlalu Nah, cepat. jadi maf'ulun bih bisa berupa dhamir ya, berupa dhamir. Dan dhamir itu ada dua, ada al-bariz, ada al-mustatir. Al-bariz itu apa? Al-bariz itu jelas, nampak, terlihat. Kalau al-mustatir itu tidak nampak. Tapi ala kulli hal al-mustatir itu tidak ada di dalam maf'ulun bih dalam bentuk dhamir mustatir. Ada juga di bab fa'il. Misalkan ketika Anda bilang zahaba, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa yang tersembunyi di zahaba. Kalau maf'ulun bih tidak ada. Jadi al-mustatir itu tidak ada. Selanjutnya berarti yang ada hanya al-bariz. Ala kulli hal baris itu yang nampak, yang terlihat dan kita lafalkan. Yang baris pun ada dua, al-muttasil maksudnya yang bersambung, al-munfasil yaitu yang terpisah. Secara ringkas kita bisa bilang al-muttasil itu hanya 4. Ya, na, kaf, ha untuk huwa dan ha untuk hiya. Semuanya ini i'rabnya sama. Dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maka kita berikan contoh satu-satu dari ya. Nasoroni. Nasoro itu dia telah menolong ni saya. Khusus untuk ya mutakalim, ini disebutnya ya mutakalim nih, harus didahului oleh nun. Yang nun ini disebut nunul wiqayah. Baru kita tambahkan ya-nya. I'rabnya ya ini dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Begitu pula nasorona. Nasoro ini dia telah menolong na kami. Berarti nasoro ini fi'il dan fa'il. Kemudian maf'ulun bihnya na dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian nasoro ka, misal nasoro ka. Nasoro ini fi'il dan fa'il. Kaf
maksudnya dia telah menolong kamu. Kaf dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik kafnya seluruh bentuknya, pokoknya yang khitab, nasoroka, nasoroki, nasorokuma, nasorokum, nasorokunna, semuanya yang menjadi maf'ulun bih hanya kafnya saja. Ya Arabnya juga sama, dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Adapun mim, ma, nun ini hanya huruf-huruf yang menunjukkan musanna atau jamak muzakkar atau jamak muannas. Kita tidak perlu menghiraukannya. Kemudian nasortuhu, saya telah menolongnya. Maka nasoronya fi'il, ataknya fa'il, al-haknya dhamir. Ya. Baik hak yang mana? Nasortuhu, nasortuhuma, nasortuhum, nasortuhunna. Semuanya i'rabnya yang kita i'rabkan menjadi maf'ulun bi hanya al-haknya saja. Ma, mim, dan nun ini hanya huruf yang menunjukkan musanna jama' atau jama' muannas. Nasortuha yang menjadi maf'ulun bi adalah ha. Untuk yang dhamir bariz, yang munfasil, itu bentuknya cuma satu, iya. Yang menjadi maf'ulun bi itu hanya iya. Arabnya sama, dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan iya ini perlu dibedakan ketika iyanya untuk mutakalim, untuk mukhatab atau ghaib. Maka ada iya ya saya, iyana kami, iyaka iyaki, iyakuma, iyakum iyakunna, iyahu iyaha. Seluruhnya domir tersebut mesti dalam keadaan mansub. Ya, contohnya iyyaka na'budu. Ini kita nggak boleh bilang anta ta'budu, nggak boleh. Atau kaf ta'budu. Kita nggak boleh bilang seperti ini. Kenapa? Karena domir yang dalam keadaan nasab harus iya. Adapun kafnya di sini hanya huruf yang menunjukkan mukhatab, lawan bicara, yaitu kamu. Seperti itu. Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Nah, afwan. Ada lagi Umahat pertanyaannya, silahkan. Baik. Satu lagi, satu lagi. Hmm, Umahat pernah mendengar min az-zaidah belum? Ana sudah bahas belum di kelas ini min az-zaidah? Kayaknya belum. Belum Ustaz. Belum? Baik. Eh, Gini, Ana mulai dari mana ya? Hmm, ada yang namanya min az-zaidah. Min ini tambahan ya. Ana bahas dari fa'il saja. Ketika Ana bilang ma jaa ahadun, atau jangan ahadun biar lebih mudah difahami. Ma jaa ilal fasli talibun. Tidak datang, tidak hadir ke kelas seorang mahasiswa. Kalau Ana tanyakan Umahat, Ana menafikan tidak ada seorang pun yang datang, atau Ana menafikan tidak datang itu cuma seorang, yang datang itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa yang Umahat fahami dari kalimat ini? Yang tidak hadir itu Tidak hanya seorang. Nah, yang mana? Tidak seorang pun kah? Atau yang tidak hadir itu seorang? Berarti 2, 3, dan 4 mungkin. Ini
Umat kalau bingung, ini memang berpotensi dua-duanya. Jadi tidak datang seorang mahasiswa pun. Yang kedua, tidak datang seorang, tapi 2, 3, 4, 5, atau dan seterusnya. Ya, yang tidak datang kelas itu cuma seorang, tapi ada 2, 4, dan sebagainya. Taib. Kemudian dihadirkanlah min az-zaidah. Ketika ana bilang maja'a ilal fasli min talibin, maka ini artinya pasti tidak ada seorang mahasiswa pun yang hadir. Itu salah satu fungsi dari min az-zaid. Dan di sini talibun kan sebagai fa'il. Dan talibin di sini juga sebagai fa'il, tetapi didahului oleh min az-zaidah yang fungsinya untuk menunjukkan kita menafikan jenis mahasiswa, ya. Ini dia min az-zaidah. Dia memiliki syarat. Yang pertama, tadkhulu ilan nakirat. Dia masuk ke isim nakirah. Yang kedua, antusbaqa binafin au nahyin au istifhamin. Dia itu harus didahului nafi, nahi, atau istifham. Idza hudhifat dhahara i'rabuha. Jika kita hapus minnya, maka nampak i'rabnya. Kalau kita hapus apa? Jadi yang di atas ini. Maja'a ilal fasli talibun. Jadi nampak bahwa min ini tambahan i'rabnya. Dalam segi i'rab dia itu hanya tambahan. Ini dia syarat min. Nah, yang ana ingin jelaskan, min ini bisa masuk ke maf'ulun bih. Ketika ana bilang seperti ini, ma darabtu taliban. Saya tidak memukul. Yang ana maksud tidak memukul taliban seorang mahasiswa pun, atau yang ana maksud saya tidak memukul seorang, tapi saya memukul 2, 3, dan 4-nya. Apa yang umhat fahami dari kalimat ini? Dua-duanya mungkin. Tapi kalau ana bilang seperti ini, ma darabtu min talibin. Jadi apa kira-kira umhat? Saya tidak Tidak memukul. memukul seorang pun. Naam, Seorang saya mahasiswa tidak pun. sahih. Saya tidak memukul seorang mahasiswa pun. Dan min ini min az-zaidah. I'rabnya seperti ini. Talibin di sini maf'ulun bihi, mansubun, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Al-fathah. Ustaz, mana al-fathahnya? Al-muqaddar. Jadi dikira-kira di sini tuh ada fathah. Kenapa fathah muqaddar, Ustaz? Mana menghalangi, min zuhuriha, dari nampaknya fathah, harakatu arfil jarri az-zaidi. Menghalangi nampaknya fathah di sini karena harokat, mana min zuhuriha, harokatu harfi, harokat huruf jar tambahan. Mana dia? Ini kasroh ini. Jadi yang menghalangi adanya fathah di sini, baknya ini sibuk karena kedatangan kasroh yang dituntut oleh min. Sedangkan di sisi lain dia tuh harus fathah karena dia sebagai maf'ulun. Ini robnya yang ringkasnya gini. Baik, itu dia.
Baik. Ana berikan contoh dalam Al-Qur'an. Coba Ummahat tentukan mana maf'ulun bihnya. Misal, eh ma ahlakna min qaryatin. Ma ahlakna min qaryatin. Mana maf'ulun bihnya? Qaryatin. Min qaryatin. Sekarang coba. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Mana maf'ulun bihnya? Mana Rasul. maf'ulun bihnya? Rasulin. Rasulin sama Rasulin. Nah, rasulin. Ada. Maf'ulun bih dari arsalna. Ya, itu dia. Nanti akan muncul di latihan-latihan umhat. Sekarang, nah, kita bahas dhanantu. Baru kita bisa bahas dhanantu. Jadi gini, al-fi'lu itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan an-naqis, al-lazim, kemudian al-muta'addi. Ada an-naqis, al-lazim, al-muta'addi. Naqis itu la yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan. An-naqis itu yang tidak memarfukan fa'il dan tidak memansubkan maf'ul. Siapa itu saat dia fi'il tapi tidak ada fa'il, tidak ada maf'ulun bihnya. Dia adalah kana wa akhawatuha. Ya, ketika Ana bilang kana Zaidun qa'iman, sini Zaid dan qaim bukan sebagai fa'il dan maf'ul, ya, tetapi isim dan khobar kana. Kemudian al-lazim ini sedikit hebat di mana dia yarfa'u fa'ilan wala yansibu maf'ulan. Dia itu memarfukan fa'il, dengan kata lain dia memiliki fa'il dan tidak bisa memansubkan maf'ul. Contohnya apa? Contohnya fi'il jalasa Zaidun. Zaid duduk, udah beres. Jalasa fi'il, Zaidun fa'il. Jalasa ini al-lazim, hanya memarfukan fa'il. Dan ini yang terhebat, yaitu al-muta'addi, di mana dia itu yarfa'u fa'ilan wa yansibu maf'ulan. Dia bisa memarfukan dan bisa memansubkan. Contohnya Ana bilang nasara amidun bakron. Di mana nasara ini fi'il muta'addi, memarfukan fa'il dan memansubkan maf'ulun bih. Dan muta'addi ini ummahat dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-muta'addi ila maf'ulin. Yang dia itu muta'addi, maksudnya yang memiliki 2 maf'ul, ada 1 maf'ul. Yang kedua al-muta'addi ila maf'ulaini, yang dia itu muta'addi kepada 2 maf'ul, sampai kepada 2 maf'ulnya. Jadi dengan memiliki 2 maf'ulun bih. Yang ketiga al-muta'addi ila salasati mafa'il. Dia muta'addi atau memiliki 3 maf'ulun bih. Kita akan bahas nanti. Khusus untuk al-muta'addi ila salasati mafa'il ini nanti. Itu ya. Yang pertama al-muta'addi ila maf'ulin. Ya. Al-muta'addi ila maf'ulin. Yang dia itu muta'addi kepada 1 maf'ul. Dan ini asalnya seperti ini. Ya, asalnya seperti ini. Misal fatahtu
al-bab. Saya membuka pintu. Kalau yang asal yang memansubkan dua maf'ul ini dibagi lagi. Ini dibagi lagi. Kayaknya kita sulit kalau latihan sekarang ya, sepertinya. Karena harus berikan waktu. Ini sekarang harus jadi. Pokoknya inna kana inna dan dhanna itu semuanya harus ada. Minimal 10 ayat lah, masing-masing 10 ayat. Jadi ada 30 ayat. Al-muta'addi ila maf'ulaini ini dibagi menjadi dua. Asluhuma mubtada wa khobar. Maksudnya apa Ustaz? Asal dari dua maf'ul itu adalah mubtada dan khobar. Yang kedua, laisa asluhuma mubtada'an wa khobaron. Asal dari dua maf'ul tersebut bukan mubtada dan khobar. Kita bahas yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Ini adalah seluruh fi'il yang memiliki makna di antaranya, karena sebutkan satu saja yang mudah ya, memberi. Seluruh fi'il yang ada makna memberi di antaranya ya, ada yang lain, ada menghalangi atau mengambil. Kita bahas satu saja. Ketika fi'il memiliki makna memberi, itu memansubkan dua maf'ul. Kita ambil contoh dari a'to. Memberi memang memberi. Wahaba. Ini memberikan, menganugerahi. Rozaqo. Memberikan rizki. Atau sama. Memberikan nama. Albasa. Mengenakan pakaian kepada orang lain. Ini semuanya memiliki makna memberi. Dan semuanya memansubkan dua maf'ul. Misal, razaqallahu Zaidan. Misal, mauludan atau waladan, ibnan, lebih mudah difahami. Atau sama Zaidun ibnahu Ibrahim. Zaid memberikan nama anaknya Ibrahim. Dan seperti itu. Mudah ya. Nah, barulah ini ke pembahasan kita. Baru sampai ke pembahasan kita. Yang asalnya mubtada dan khobar. Yaitu dhanna wa akhwatuha akhirnya. Dhanna wa akhwatuha. Jadi kalau ada kata mubtada khobar Zaidun qaimun, ketika masuk dhanna menjadi misal dhanna Bakrun. Bakar menyangka Zaidan qaiman. Zaid itu berdiri. Ya. Dan dhanna wa akhwatuha ini, afwan, sebelum Anda lanjut, Umahat, ada pertanyaan silahkan. Banyak nggak Umahat? Kalau latihan sekarang berat? Umahat, suara Agak Anda berat jelas? Ustaz. Ya Nah, Ustaz. Jelas Ustaz. pekan depan. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Jadi dhanna wa akhwatuha itu terbagi kepada tiga. Dhanna wa akhwatuha itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, ma yadullu ala dhannin. Yang menunjukkan kepada dhann, sangkaan atau dugaan kuat. Dugaan kuat. Dan ini
Pokoknya secara ringkas kita bisa bilang mengira ya, mengira. Tapi mengira ya dugaan kuat ya, dugaan kuat. Ada dhanna. Ini fiil-fiil yang masuk ke dalam hukum dhanna wa akhwatuha ya. Ada fiil dhanna itu sendiri, kemudian ada hasiba, ada khola, ada za'ama. Ada 4. Semuanya mengira ya, kita bilangnya lebih apa, biar ringkas mengira. Kalau ditasrifkan untuk ana misal dhanantu, kemudian hasibtu, khiltu, za'amtu, baru 2 maf'ulnya. Kemudian yang kedua ma yadullu ala ilmin wa yaqinin, yang menunjukkan kepada dan yakin. Maksudnya kalau dhan itu dugaan kuat ya 75% ke atas gitu ya. Kalau ilmin itu 99%. Karena kalau 100% itu harus sudah dilihat dan diketahui oleh panca indera misalnya. Atau boleh juga ilmin itu 100%-nya ya. Boleh, mangga. Tapi, nah, sebetulnya ada rinciannya. Ilmin dan yakin. Seperti atau beberapa fiil yang menunjukkan kepada makna ini dari kata alima itu sendiri, kemudian dari kata ro'a itu sendiri, kemudian wajada itu sendiri, dan na'am, kelas 3 saja. Ada yang menambahkan alfa sebetulnya dalam Al-Quran, ada alfa. Tapi kita cukupkan 3 saja, alima, ro'a, dan wajada. Ini semuanya ini dhanna wa akhwatuha itu hmm, af'alul qulub. Af'alul qulub itu seperti ini. Biar lebih jelas. Ketika ana bilang ro'a dan wajada. Alima mengetahui, ro'a melihat, atau gimana? Wajada menemukan. Ini af'alul qulub, bukan sesuatu yang diketahui oleh panca indera. Ustaz, bagaimana ketika ana bilang wajada at-talibu an-nahwa sahlan. Ini wajada apakah dia menemui dengan mata atau dia raba dan dia pegang? Nahwu itu mudah? Enggak. Ini sesuatu maknawi. Maka disebut af'alul qulub, ya, pekerjaan hati. Di dia menemukan, mahasiswa tersebut menemukan bahwa nahwu itu mudah. Ini bukan sesuatu yang ketika ana mencari pulpen kemudian ana menemukannya, maka ana bilang wajadtul qalama, memansubkan satu maf'ul saja. Begitu pula ro'a. Ro'a di sini bukan ro'a melihat dengan mata. Enggak. Ya. Misal, ro'aitul kitab nafi'an. Al-kitab maf'ul awal, nafi'an maf'ul tsanin. Jadi di sini ro'a itu bukan dengan ain. Jadi saya tahu atau saya pahami, saya meyakini bahwa buku itu bermanfaat. Disebut dengan ma yadulu ala ilmin wa yaqin. Kemudian yang ketiga ma yadullu ala tahwil wa tasdir, yang menunjukkan kepada perubahan, intinya gitu. Yang menunjukkan kepada perubahan. Banyak, Ustaz, banyak yang menunjukkan kepada perubahan. Jadi satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seperti kata ja'ala itu sendiri ya. Misal ja'alal waladu al-hadiqata madrasatan.
Jadi ini menunjukkan kepada perubahan yang asalnya yang asalnya kebun menjadi sekolah. Atau khalaqa fa khalaqna dalam Al-Qur'an fa khalaqna, ya Allah salah. Fa khalaqna al-mudghah 'alaqatan. Jadi artinya apa? Kami menjadikan mudghah 'alaqah. Seperti itu. Banyak ya, banyak fiil-fiil seperti ini dari ittakhadha juga sama ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ibrahim maf'ul awal, khalilan maf'ul bih yang kedua. Dan ana rasa cukup. Ana rasa cukup. Ini dia pembahasannya. Banyak enggak? Sangat banyak. Mahat. Ada pertanyaan Banyak silakan. Ustaz. Ini Ustaz, insyaallah sangat-sangat ya. untuk Terputus bagaimana domirnya itu yang biasanya dipakai apa aja Ustaz? Tadi kan kebanyakan dia, kami gitu Ustaz. Gimana? Sempat Yang terputus barusan? yang yang menjadi domir dhonna itu dan wa akhwatuha itu apa aja Ustaz? Yang Apa menjadi bisa dhamir semua bagi gitu? yang menjadi Dari dhamir gimana, dhonna Yang menjadi kan, fa'ilnya gitu? oh ya astagfirullah, menjadi fa'ilnya Ustaz, benar. Ya, bisa semua. Bisa Bisa semua. semua Ustaz. Nah, Oh, ya. Berarti jadi dari huwa bisa sampai nahnu itu bisa. betul. Dhanna misal untuk hiya, dhannat, dhanna, dhannata, dhannu, dhananna, dhananna, dhananta, dhananti, dhanantuma, dhanantum, dhanantunna, dhanantu, dhananna. Sama seperti itu. Sama. Semuanya bisa. Nah, Ustaz, berarti berlaku ke yang tadi juga ya Ustaz, ja'ala, ittakhadha tadi. Sama, betul. Nah, Sahih. ya Ustaz, Sahih. syukur Ustaz. Semuanya ada. Nah, semuanya bisa ditasrif sebagaimana adanya fiil yang lain. Sebagaimana adanya fiil pada umumnya. Coba kita lihat ya. Ini tadribat maf'ulun bih. Coba nomor 1, Mahat, kita isi sama-sama. Sebutkan mana maf'ulun bih dari fiil yang mana, ya. Ini maf'ulun bih dari fiil ini, Ustaz. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Coba silah. Mana maf'ulun bihnya? Hazzan, betul. Maf'ulun bih dari? Yaj'ala. Dari yaj'ala itu yaj'al. Naam. Kemudian? Allah ja'ala sampai akhir Ustaz. Alla yaj'ala. Oh, Ini Allah ada an dan fi'il. Betul. Ini masdar mu'awwal fi mahalli nasbin maf'ul untuk yuridu Ustaz. yuridu. Nomor 2, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ayyuhmadu. 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 Ayyuh Maf'ul dari ayyuhmadu. Masdar dari fi'il yuhibbu. dari fi'il yuhibbuna. Yuh Naam. yuhibbu. Ini
Coba nomor 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Takwilah. Ta'wila. Ta'wila. Maf'ul dari Ya'lam. Ma ya'lamu. ya'lam. Sahih. Coba nomor 8. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maf'ulun bihnya mana? Dari Lim- fi'il yang mana? Yadlimuna sebenarnya. Yadhlimuna ini fi'il. أنفسهم Maf'ulun bihnya mana? Anfusa. Qaddam. Anfusa. Sahih, didahulukan ya. Usah. Hmm, mana ya? Coba. Nomor 60. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Min nadhirin. Nadhirin, sahih. Nadhirin. Maf'ulun bih dari Arsal. arsala. Didahului oleh min zaidah. Betul. Coba. Nomor 65. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. أحرص Ahrasa. Ada lagi nggak? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka orang paling giat. هم Hum, betul. Jadi hum maf'ul bih pertama, ahrasa maf'ulun bih kedua. Coba nomor 66. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yattakhadha yattakhidhu fi'il mudhari'. Maf'ulun bihnya ada Ba'dhan ظن nama ba'dhan أربابا dan dan arbaban. arbaban. Nah, أربابا nah, nah. Nanti Anda siapkan kembali ya latihannya. 10-10. Karena inna dan dhanna serta maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih dan dhanna. Jangan yang panjang-panjang, Ustaz. Terus Enggak bakalan yang panjang, yang sulit aja. Baik, ada pertanyaan? Coba Umahat, silahkan sebelum Anda tutup. Baik, kalau tidak ada, Anda cukupkan. Syukran jazilan. Aktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.